Gorengan sih sebetulnya tidak disarankan. Oh, tidak Karena disarankan iya ternyata betul. ya. Ya, karena gorengan tersebut juga jika konsumsinya terlalu banyak, walaupun puasa berat badannya naik, biasanya ada Iya. yang begitu. Jadi kenapa lebih disarankan konsumsi cemilan dulu biar lambungnya lebih siap untuk Oke. mengkonsumsi makanan Jadi berat makan besarnya, makan begitu. beratnya kapan tuh? Ini ada juga yang puasa tapi tetap pengen diet Mm. ya. Jadi pengen berat badannya mungkin lebih turun gitu. Itu mungkin ada tipsnya. Boleh nggak sih kalau lagi puasa kita tetap diet gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSUD Majalengka. Di podcast kita pada hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang nutrisionis atau ahli gizi yang bertugas di RSUD Majalengka. Ada Teh Siti atau Rikoh Maliki atau dikenal biasanya Teh Iik ya. Iya, betul. Teh Iik, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar sampai hari ini. Oke, sahabat RSUD Majalengka, di podcast kita hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang nutrisi pada saat berpuasa ya. Ya. Oke, Tik, saya pengen tahu dulu sih sebenarnya manfaat berpuasa itu buat apa ya? Menurut kesehatan itu seperti apa sih? Oke, sebetulnya manfaat puasa itu banyak sekali ya. Namun di antaranya yaitu bisa menurunkan kadar kolesterol, kemudian membantu menurunkan dan menstabilkan berat badan, kemudian mengurangi produksi hormon insulin juga, kemudian bisa mengurangi terjadinya penyakit kronik, penyakit degeneratif kronik seperti misalnya kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, juga stroke. Dan puasa juga sebetulnya bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, begitu. Oke, banyak sekali ya ternyata manfaatnya. Iya, Dan di bulan betul. puasa juga ada ya kebiasaan kita teh ngabuburit gitu kan. Iya. Ngabuburit nungguan buka puasa sambil nyari makanan. Ya, jadi kadang-kadang kita ngumpulin makanan nih mulai dari gorengan ya, es campur, sop Iya. buah. Semuanya dikumpulin Apalah ya. dikumpulin ya buat Iya. buat berbuka puasa gitu kan, kayak kalap gitu ya, udah puasa 12 jam gitu kemudian buka segala makanan disiapin. Nah, yang saya ingin tanyakan sebetulnya urutannya apa dulu sih saat berbuka Oke. puasa? Kemudian berapa banyak? Apalagi mungkin kalau dikaitkannya sama kebutuhan kalori kita ya, itu seperti apa sih? Oke, sebetulnya wajar sih ya kalau manusiawi lah istilahnya Iya. setelah puasa seharian. Jadi ketika ada jajanan pengennya dibeli semua begitu Iya. ya. Nah, ketika buka puasa kita lebih menyarankannya konsumsi air putih hangat dulu sebetulnya ya. Atau misalnya mau pakai air teh tawar juga boleh, mau teh manis juga boleh. Hanya saja untuk teh manis itu penggunaan gulanya 1 sampai 2 sendok teh, Oke. itu anjurannya. Nah, kita juga menganjurkan kalau misalnya buka puasa, konsumsinya karbohidrat sederhana dulu. Jadi, kenapa lebih disarankan konsumsi karbohidrat sederhana, karena lebih mudah dicerna, lebih mudah dicerna oleh tubuh untuk menjadi energi, gitu. Nah, setelah itu selang 5 sampai 10 menit boleh konsumsi makanan camilan. Misalnya kurma itu boleh, mau pakai kolak juga boleh sih sebetulnya. Kolak ya 1 mangkok sudah cukup lah ya. Kemudian pakai pisang, buah pisang juga boleh. Nah, untuk kurma sendiri itu boleh konsumsinya 3 sampai 5 biji karena itu setara dengan 100 sampai 150 kalori. Nah, sedangkan untuk kebutuhan kita selama puasa itu sama saja seperti hari-hari biasanya sebanyak 2.100 kilokalori, begitu. Nah, berarti kita urutannya minum dulu ya tadi. Iya, Minum dulu, betul. terus boleh makan, makan besar berarti ya. Kayak karbohidrat. Bukan makan besar. Jadi kenapa lebih disarankan konsumsi cemilan dulu biar lambungnya lebih siap untuk Oke. mengkonsumsi makanan Jadi berat, makan besarnya, makan begitu. beratnya kapan tuh? Nah, makan beratnya boleh setelah sholat maghrib Heeh. misalnya, atau misalnya setelah sholat tarawih juga boleh, mangga. Oke. Karena kan tadi sudah tercukupi ya Hmm. kebutuhannya sama karbohidrat sederhana tadi, begitu. Oh, kalau langsung makan emang nggak boleh ya?
langsung makan sebetulnya ya boleh sih, tapi lambungnya belum siap. Kadang Oke. suka ada yang perih sedikit, biasanya Mungkin jadi enak juga begitu. ya kalau langsung makan. Iya, Gorengan tuh gimana tuh? gorengan Gimana ya? ya. Soalnya kayaknya agak kurang lengkap gitu kalau nggak beli Mhm. gorengan gitu. Iya, gorengan itu memang menjadi favorit sih ya Iya, kalau misalnya di Indonesia, apalagi kalau buka puasa biasanya bakwan, tahu tepung dan sebagainya iya. begitu ya. Gorengan sih sebetulnya tidak disarankan Oh, tidak karena disarankan iya ternyata betul. ya. Iya, karena gorengan tersebut juga jika konsumsinya terlalu banyak bisa meningkatkan asam lambung gitu. Hmm, Dan ketika memang terlalu banyak konsumsi gorengan itu kandungan lemak jenuhnya juga lumayan tinggi oke. begitu. Jadi biasanya ada yang walaupun puasa berat badannya naik, biasanya ada Ya. yang begitu. Oh itu ya, jadi yang bikin naik berat badannya ternyata gorengannya gitu ya. Iya. Maka lagi gorengannya nggak cukup satu, 5 Iya, biasanya ya. biasanya juga begitu Nanti ya. nasi juga plus gorengan juga gitu kan. Nah kalau untuk sahur gimana Teh? Kalau sahur biasanya agak males Iya, tuh bangun gitu kan, tapi iya. ingetnya aduh sunnah ya kalau nggak sahur gimana gitu kan. Iya, untuk sahur juga sebetulnya, komposisinya tidak berbeda jauh dengan berbuka, begitu. Nah, untuk, sahur sendiri, kita lebih menyarankannya kayak, apa sih, menunya dibikin menu yang praktis, kemudian, mudah dibuat, serta tetap, mengandung gizi yang seimbang, begitu ya. Nah, untuk, sahur kita lebih menyarankannya konsumsi karbohidrat kompleks seperti halnya nasi atau misalnya kentang atau umbi-umbian lain. Kemudian lauk pauknya juga boleh, misalnya daging, ikan, telur, itu boleh. Kemudian sayur mayurnya mau ditumis, mau bikin sayur sop atau misalnya sayuran yang lain juga boleh. Nah, tapi kalau sahur jangan lupa buah-buahan menjelang imsak juga itu boleh dikonsumsi sebagai Hmm, penutupnya, begitu. menjelang Jadi, imsak aturan makannya sebetulnya masih sama, sama begitu. aja. Yang penting mencukupi, kebutuhan gizi, kebutuhan kalori untuk seharian, Oh iya ya. begitu. Ya, tapi jangan di-skip juga kalau sayuran sama buah-buahan itu memang, untuk, sebagai apa sih, sebagai sumber seratnya, Sebagai sumber gitu. serat. Iya, untuk cadangan energi Hmm. juga selama seharian Jadi puasa. diusahain tetap sahur ya Iya, gitu. betul. Nah mungkin dari sahabat RSUD Majalengka ada juga yang menderita penyakit MAH ya. Iya, Nah itu biasanya punya kekhawatiran dan kalau dilihat kasusnya juga kalau di IGD kita juga banyak tuh yang sakit perut, mhm yang mual, yang sampai muntah-muntah, bahkan mungkin jadi puasanya terganggu. mhm. Itu gimana sih sebagai tipsnya mungkin ya, konsumsi makanannya seperti apa kalau untuk penderita penyakit MAH? Oke, memang cukup banyak juga pertanyaan yang mengarah ke sana gitu, karena mungkin dilema tersendiri ya kalau misalnya bagi penderita MAH gitu. Tipsnya itu, jadi kalau misalnya makan, ketika buka puasa jangan terburu-buru. Mhm. Biasanya kan kadang kalau misalnya habis puasa itu kalap semua makanan masuk ke piring, langsung makan banyak. Ya Nah, diatur waktunya berarti ya, iya, itu juga yang menyebabkan, asam lambung naik naik biasanya lagi. sama gangguan Hmm. pencernaan. Kemudian hindari konsumsi makanan pedas, kemudian gorengan itu juga Ya gorengan dihindari. lagi. Iya, gorengannya kena lagi ya, karena bisa meningkatkan asam lambung Ya, tadi. Kemudian hindari setelah makan langsung tidur, jangan karena dulu iya, tidur. jadi jangan langsung tidur Iya. karena misalnya habis sahur, sahurnya malam nih, terus habis makan langsung tidur. Nah, itu juga kurang bagus untuk, sistem pencernaannya. Itu sih paling kalau sedikit tips untuk, penderita MAH Jadi begitu, habis makan jangan langsung tidur. Apa bagusnya mah tadarusan guys ya. biar nambah pahala ya. Masya Allah. Tadi terakhir mungkin ya pertanyaannya. Mhm Ini ada juga yang puasa tapi tetap pengen diet mhm ya. Nggak, jadi pengen berat badannya mungkin lebih turun gitu. Itu mungkin ada tipsnya. Boleh nggak sih kalau lagi puasa kita tetap diet gitu? mhm. Sebetulnya bulan atau bulan Ramadan itu waktu yang tepat ya untuk diet, karena sekarang tuh banyak sekali jenis diet ya, kayak misalnya yang intermittent fasting kayak Hmm? gitu. Nah, itu juga, Puasa cukup juga ya? bermanfaat. Iya, sama puasa Heeh. juga. Nah, justru di saat bulan puasa ini kita tadi salah satu manfaatnya kan bisa membantu menurunkan berat badan dan juga menstabilkan berat badan. Hanya saja mungkin, pengolahannya serta asupannya yang dikurangin, kayak misalnya,
meningkatkan aktivitas fisik, kemudian mengurangi asupan karbohidrat juga itu, harus digarisbawahi ketika ingin melakukan, diet sehat ya. Eee, untuk makanan sih kayak misalnya nasi juga masih boleh, kayak gitu. Nasi boleh diganti sama kentang itu tidak apa-apa, tapi lauk pauknya tidak ada yang digoreng. Jadi kalau untuk yang diet misalnya, Jadi jangan digoreng nih. iya kayak apa ya, ikan misalnya mau dipanggang itu boleh. Dipepes gitu ya. Iya, itu boleh. Ah, Mau dibikin sop ikan juga boleh. boleh. Telur, kalau telur kayaknya direbus aja deh atau Oke. misalnya dikukus gitu. Jadi nggak digoreng. Oke. Menghindari asupan lemak. Menghindari asupan Mm-mm. lemak. Menurunkan asupan lemak, menghindari asupan lemak itu juga sangat dibutuhkan kalau misalnya yang berpuasa ini lagi diet Lagi gitu. diet. Biar Oke. berat badannya tidak melonjak. Jadi jangan sediain minyak goreng di rumah. Sama ini juga sih kayak asupan karbohidrat sederhana, Ah, asupan gula sederhana juga itu dibatasi kalau misalnya yang diet. Jadi ketika dia buka puasa nih, balik lagi ke buka puasa, boleh konsumsi misalnya jus buah tanpa gula, tanpa kayak gula. gitu. Kemudian air kelapa tanpa gula juga. Oh, jangan makan sirup minum sirupnya ya. Iya, Sirup es kelapa muda gitu. Nah, jangan. itu Oke. sebetulnya. Jadi gula sederhana yang bisa Jadi berapa menaikkan berat banyak badan. sebetulnya gula yang boleh tuh berarti? Gula yang boleh itu tadi 1 sampai 2 sendok teh. Saja, Iya, tidak baiklah. banyak-banyak ya. Kalau air putih tetap Air putih tetap 8 sampai 10 gelas. tetap ya, Iya, per harus hari. segitu, Iya. wajib. Iya, kalau air putih. Oke, sahabat Terus di Majalengka, sepertinya apa yang sudah disampaikan sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, terakhir mungkin closing statement nih dari apa yang kita Oke. bicarakan hari ini. Iya, closing statement-nya, sekalipun berpuasa tetap melakukan aktivitas fisik, jaga kesehatan, kemudian asupannya, jangan lupa sesuai kebutuhan, konsumsi nasi atau misalnya karbohidrat kompleks lainnya, lauk pauk tetap dikonsumsi, sayur mayur, dan terakhir buah juga jangan lupa untuk tetap dikonsumsi sebagai, sumber, asupan seratnya, gitu. Oke. Oh iya, kalau pengen konsultasi gizi bisa nggak sih Mhm. di RSUD Majalengka? Oh iya, konsultasi gizi, bisa karena kita ada poliklinik gizi. Oh, ada klinik Iya gizi. betul, di sana juga ada ahli gizinya. Jadi kalau misalnya yang mau konsultasi gizi langsung boleh datang ke Poliklinik Gizi RSUD Majalengka di lantai 1. Oke, baik. Terima kasih. Sekian mungkin sahabat RSUD Majalengka untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay health dan stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.